Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dhammatta Wagga, kelompok bait tentang orang adil. Bait 256 dan 257. Bait 256. Natena hoti dhammatto yenat tang sahasanaye yo caat tang anat tang ca Ubho niceya pandito. Bait 257. Asahasena dhammena samena nayati pare dhammassa gutto medhawi dhammattoti pawuccati. Bait 256 artinya, orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Bait 257 artinya,
Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 256 dan 257 Dhammattha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah para hakim. Suatu hari, beberapa biku sedang berjalan pulang dari menerima dana makanan. Ketika hujan turun, mereka berteduh di suatu gedung pengadilan. Saat berada di sana, mereka melihat bahwa beberapa orang hakim setelah menerima uang suap membebaskan suatu perkara. Mereka melaporkan masalah ini kepada Sang Buddha dan beliau berkata, "Para biku, dalam memutuskan suatu perkara, jika seseorang terpengaruh oleh rasa kasihan atau pertimbangan keuangan, dia tidak dapat disebut sebagai si adil atau hakim yang patuh pada hukum. Jika seseorang menimbang bukti-bukti dengan teliti dan memutuskan suatu kasus secara tidak memihak, maka ia disebut si adil atau hakim yang patuh pada hukum." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 256 dan 257. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang